Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu sebagai berikut. Berikut ini dipergunakan ilustrasi model presentase penjualan dengan menggunakan data PT DJ tahun 2015. Misalkan perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Digunakan skenario sebagai berikut dalam menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan. A. Semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. Bisa dilihat dalam tabel 2.1, yaitu total aset lancar yang semula 250 menjadi 330. Dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar pada awal tahun 2016. Kemudian penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. Kemudian akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. Hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang ditanggap tetap sebesar tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. Perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada bagian aset. Cara seperti ini memperlakukan dividen sebagai keputusan residual. G. Perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. H. Operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. Tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat proyeksi laba rugi atau disebut juga sebagai laba rugi pro forma pada tahun 2016. Proyeksi tampak sebagai berikut. Pada tabel 2.4, proyeksi laba rugi PT DJ tahun 2016 dalam miliar rupiah. Penjualan sebesar 1.875. Itu adalah hasil dari 1,25 dikali 1.500. 1,25 yaitu didapat dari 1 dikali 25%. Itu terdapat pada proyeksi yang memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Kemudian harga pokok penjualan dan biaya operasi yaitu sebesar 1.750. Harga pokok penjualan yaitu 93,3%. Karena operating profit marginnya adalah 6,7%. Dikali biaya operasi yaitu dari hasil penjualan 1.875 menjadi 1.750. Laba operasi yaitu 125, yaitu dari 0,067 dikali 1.875. 0,067 yaitu operating profit margin 6,7% dijadikan desimal dikali penjualan. Kemudian biaya bunga yaitu 12% dikali 100 yang menghasilkan 12. Kemudian laba sebelum pajak yaitu hasil dari laba operasi ditambah biaya bunga. Pajak penghasilan yaitu 25%, sehingga menjadi 28,3. Laba setelah pajak yaitu 84,7. Sekarang kita proyeksikan raca sisi aktifanya dulu. Aset lancar yaitu
1,25 dikali 330. 1,25 yaitu 1 ditambah 25% dikali 330 yaitu didapat dari tabel 2.1. Total aset lancar pada 2015 yang menghasilkan 412,3. Aset tetap atau net yaitu 295 ditambah 20 dikurangi 25 ditambah 2 yaitu didapatkan dari aset tetap pada tabel 21, aset tetap pada tahun 2015 ditambah 20 itu dari skenario B, dan juga 25 ditambah 2 itu dari skenario C. Karena penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar dan aset tetap baru 2 miliar. Sehingga 295 ditambah 20 dikurangi 25 ditambah 2 yaitu menghasilkan 288. Jadi total aset yaitu 700,3. Perhitungan aset tetap net adalah sebagai berikut. Aset tetap lama sebesar 295 miliar ditambah pembelian aset tetap baru pada awal tahun 2016. Kemudian dikurang penyusutan aset tetap lama sebesar 25 miliar ditambah penyusutan aset tetap baru sebesar 2 miliar. Itu di neraca sisi aktiva pada akun aset tetap. Kemudian proyeksi neraca sisi pasiva adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa jumlah kewajiban plus ekuitas harus sama dengan total aset. Dalam hal ini yaitu 690,3. Hutang dagang yaitu sebesar 175. Dari hasil 1,25 dikali 140. 1,25 yaitu 1 ditambah 25% dikali 140 yang didapat dari tabel 2.1 pada akun hutang dagang tahun 2015. Kemudian hutang pajak yaitu 1,25 dikali 5 yang menghasilkan 6,3. 1,25 yaitu 1 ditambah 25% dikali 5 dari tabel 2.1 pada akun hutang pajak tahun 2015. Kemudian hutang bank yaitu 100 dan itu juga didapat dari tabel 2.1 pada akun hutang bank pada tahun 2015. Sehingga total kewajiban lancar yaitu 281,3. Kemudian menghitung ekuitas, modal store ditambah modal di store dan laba ditahan. Modal di store itu jumlah 20. Itu dari tabel 2.1. Kemudian tambah modal di store itu juga dari tabel 2.1. Laba ditahannya yaitu 199 karena total ekuitas dari tabel total ekuitas yaitu 419. Laba ditahan itu didapatkan dari total ekuitas dikurangi modal di store dan tambahan modal di store. Jadi total kewajiban dan ekuitas yaitu 700,3. Dengan total kewajiban plus ekuitas sebesar 690,3 miliar, maka total ekuitas pada akhir 2016 harus sebesar 419 miliar. Dengan demikian, laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 199 sebagai akun penyeimbang. Ini tadi ya, laba ditahan.
Kemudian karena akun laba ditahan pada akhir tahun 2015 sebesar 160 miliar, maka berarti ada tambahan laba yang ditahan pada tahun 2016 sebesar 39 miliar. Kemudian lanjut, proyeksi neraca disebut juga sebagai neraca pro forma pada akhir tahun 2016 tampak sebagai berikut. Aset lancar yaitu sebesar 412,3, aset tetap yaitu 288. Itu didapatkan dari tabel 2.4. Maaf, salah. Itu didapat dari tabel neraca sisi aktiva, yang menjadikan total aset sebesar 700,3. Kemudian hutang dagang yaitu 175, hutang pajak 3,6 dan hutang bank adalah 100. Itu didapat dari proyeksi neraca sisi pasifa sebagai berikut. Kemudian total kewajiban jika dijumlah yaitu 281,3. Kemudian ekuitas, total kewajiban yaitu 200, tambahan modal di store-nya 20, tambah laba ditahan 199. Jadi total ekuitasnya yaitu 419,3. Jadi kewajiban dan ekuitas yaitu berjumlah 700,3. Sehingga total aset harus sama jumlahnya dengan kewajiban dan ekuitas. Dengan demikian, maka dividen yang dibagikan pada tahun 2016 sebesar 84,7 dikurangi 39 sama dengan 45,7 miliar. Dan perusahaan tidak perlu menambah utang bank karena utang sebesar 100 miliar masih cukup. Berdasarkan atas proyeksi laporan keuangan tersebut, bisa dihitung proyeksi rasio-rasio keuangan. Misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana profitabilitas, leverage, dan manajemen aset pada tahun 2016, yaitu sebagai berikut. Profitabilitas, ada BEP dan ROE. BEP yaitu 17,8% yang didapat dari EBIT atau EBIT dibagi total aset. EBIT yaitu laba operasi. Kemudian ROE-nya yaitu 20,2%. Itu hasil dari EAT dibagi ekuitas. EAT yaitu laba setelah pajak. Kemudian leverage yaitu ada DER sebesar 0,67 dihasilkan dari kewajiban dibagi ekuitas. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen aset, ada aset turnover yaitu sebesar 2,68 didapatkan dari penjualan dibagi total aset. Angka-angka tersebut bisa kita bandingkan dengan apa yang sudah terjadi pada tahun 2015. Misalnya DER tahun 2015 sebesar 0,65. Lihat halaman 2.23. Maka diperkirakan pada tahun 2016 penggunaan utang sedikit meningkat karena peningkatan utang dagang. Model-model lain kritik yang diberikan pada metode presentasi penjualan bahwa akun-akun diasumsikan berupa secara proporsional dengan penjualan. Umumnya diakui bahwa kalau penjualan meningkat, suatu aset tentunya meningkat. Masalahnya bahwa peningkatan tersebut bisa saja tidak proporsional. Sebagai misal, bisa saja dirumuskan dari data historis bahwa hubungan antara suatu aset, misal persediaan dengan penjualan dinyatakan sebagai berikut. Angka dalam jutaan rupiah. Persediaan sama dengan 5 ditambah 0,1 penjualan. Apabila penjualan diperkirakan sebesar 100 juta, maka persediaan sama dengan 5 ditambah 0,1 dikali 100 sama dengan 15 juta. Dinyatakan dalam persentase, maka persediaan sama dengan 15% dari penjualan. Apabila penjualan mencapai 200 juta, maka persediaan yaitu 5 ditambah
0,1 dikali 200 sama dengan 25 juta. Dinyatakan dalam persentase, maka persediaan sama dengan 12,5% dari penjualan. Kita lihat di sini bahwa nilai persediaan diperkirakan meningkat, tetapi secara persentase menurun. Cara lain untuk menyusun laporan keuangan pro forma adalah dengan menggunakan sistem anggaran. Dengan memahami interaksi antar masing-masing anggaran, bisa disusun neraca dan rugi laba pro forma. Pada subbab berikut ini diberikan ilustrasi penggunaan anggaran untuk menyusun laporan keuangan pro forma. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.